Komisi 3 DPRD Kota Bontang gelar rapat terkait kualitas jalan di kawasan Kelurahan Bontang Lestari, Senin 19 April 2021. Sejumlah anggota Komisi 3 DPRD Bontang mengkritisi kualitas jalan kawasan Kelurahan Bontang Lestari yang dinilai tidak berkualitas. Pasalnya setiap kali dilakukan perbaikan, kondisi jalan akan kembali mengalami kerusakan dalam waktu beberapa bulan saja. Mengingat jalan ini juga digunakan oleh beberapa perusahaan. Dalam hal ini Ketua Komisi 3 Amir Tosina mengatakan bahwa dinas terkait seharusnya mempertanyakan kepada perusahaan terkait pertanggungjawabannya karena seringkali jalan tersebut dilalui oleh truk-truk besar. Komisi 3 sangat kecewa sekali. Jalan baru diperbaiki baru sebulan sudah rusak. Dinas terkait harus mempertanyakan ke perusahaan tentang kontribusinya. Ungkapnya saat wawancara di gedung DPRD Bontang. Perusahaan, nah bagaimana kira-kira meminta tanggung jawab dari perusahaan itu atas kerusakan jalan di Bontang Lestari? Ya itu yang kita sampaikan tadi, sebenarnya melalui dinas terkait harus mempertanyakan kepada perusahaan apa tanggung jawabnya begitu. Selama ini kita lihat jelas penggunaan jalan Bontang Lestari yang khususnya Jalan Soekarno-Hatta ini rusaknya akibat kendaraan yang bermuat berat yang memanfaatkan dari perusahaan kan begitu. Nah, tentu di sini apa yang saya sampaikan tadi dalam rapat ini harus dipertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab, melalui mana mempertanyakan hal ini kan gitu. Nah, ini yang saya tekankan tadi ke Badan Perencanaan harus mempertanyakan ke perusahaan, kan gitu. Jangan sampai kita dirugikan sehari-harinya kita lewati, sementara tanggung jawab perusahaannya sama sekali tidak ada kan gitu. Nah, apakah kontribusinya itu langsung ke provinsi atau memang ke daerah? Nah, tentu di sini harus ditanyakan kan sampai saat ini belum jelas juga kemana kontribusinya ya kan gitu. Nah, apa distribusinya ke perusahaan ke pemerintah Kota Bontang ini harus jelas. Kita sangat kecewa sekali ya, DPRD Kota Bontang ini sangat kecewa sekali. Kami dinas komisi yang terkait Komisi 3 dan Infrastruktur saat lewat ini jalan sudah hancur ya, perbaikan 1 bulan saja mungkin bisa kelar. Nah ini yang kita terus tekankan bahwa harus jelas gitu kan, harus jelas siapa yang harus bertanggung jawab tentang hal ini, tentang kerusakan jalan kan gitu. Nah itu yang kami sampaikan di dalam rapat, apakah kualitas jalan pada kontraktor ini perlu dipertanyakan ya, ditekankan kepada PU harus betul-betul cari kontraktor yang mumpuni ya, mampu memberikan itu hasil pekerjaan yang memuaskan oleh masyarakat. Kalau dari pemaparannya sendiri untuk kualitas jalan di Bontang Lestari seperti apa kondisinya sekarang? Apakah memang peningkatan yang lebih jauh atau seperti apa? Saya rasa begini, awalnya ini kan kita sudah kapasitas jalan itu kan 8 ton. 8 ton ya? Nah, ini sebenarnya pertama tidak pernah kita memasang rambu-rambu bahwa kapasitas jalannya hanya 8 ton. Nah sementara ini juga harus dipertanyakan apakah di sub atau PU yang harus memasang rambu-rambu tersebut atas kapasitas jalan kan begitu. Ini sampai saat ini saya juga lihat dari ujung ke ujung ini belum ada, ya kan gitu, belum ada pemasangan rambu-rambu kapasitas kemampuan muatan jalan. Pak, harapannya setelah pasang rambu-rambu itu apa? Ya harapannya supaya mungkin ada ukuran-ukuran ya kendaraan yang memuat itu tidak melebihi daripada kapasitas. Berarti kan kalau misalnya setelah dipasang terus ada yang tetap itu berarti ada pelanggaran, ada sanksi. Ada sanksi. Apakah di situ dinas mana yang harus memberikan sanksi gitu kan? Jadi perusahaan tidak seenaknya juga memuat. Sampai saat ini kelemahan kita dalam pengawasan karena tidak ada alat timbangan kita. Seenaknya saja perusahaan ini, ada 2 perusahaan ini seenaknya saja memuatkan itu. Muatnya apa? Ya muat seperti mungkin minyak CPO. Nah kalau kita ketahui memang sudah di situ 8 ton, tentu mungkin ada kapasitas yang dinaikkan gitu ya, ditambah. Nah akhirnya apa? Kemampuan jalan kita ini tidak mampu untuk menahan karena kapasitasnya sudah ada yang tertentu kan. Berarti dari arah kota ke? Ada arah kota. Ini semua kan kendaraan dari mana? Semua dari luar kota, ya. Muatan CPO dari timur, ya kan. Ada dari Kartanegara. Nah ini, jadi kita di sini kan tidak mempunyai tidak mempunyai kebun sawit. Ini semua dari luar. Nah ini sangat merugikan kita. Nah inilah yang kita harus kaji. Sebenarnya ini tanggung jawabnya siapa? Ketika jalan kita rusak, yang bertanggung jawab itu siapa gitu, kan gitu. Nah
jangan kita dirusak, kita lah yang benar-benar memperbaiki, ya, yang mencari kesibukan untuk memperbaiki gitu. Nah, kalau kita tidak bertindak, DPR tidak menekan kepada dinas yang terkait untuk memperbaiki, akhirnya apa? Menjadi sorotan kepada dinas yang DPR, khususnya komisi yang terkait. Sebelum membangun itu kan pasti ada investor, itu kan pasti ditawarkan. Makanya kami punya akses jalan segini. Itu kan sudah paling tidak sudah diketahui oleh perusahaan kondisi jalannya segini. Itu kan paling tidak sudah bisa jadi antisipasi ya. Nah, kenapa baru sekarang ini setelah rusak ini baru bertindak? Begini, saya lihat inilah saya tekankan kepada insan terkait PU untuk mencari kontraktor itu yang betul-betul mumpuni itu, ya kan, sesuai dengan profil perusahaan yang dimiliki. Nah, kalau perusahaan-perusahaan hanya mungkin dibawa kos untuk sesuai dengan kualifikasinya mengerjakan jalan itu, maka tidak akan pernah menemui kualitas itu. Maka dari itu kami tekankan dari Komisi 3 agar dinas yang terkait dalam ini PU mencari kontraktor yang betul-betul sesuai dengan bidang yang mengerjakan itu. Karena kita tidak ingin bagaimana pekerjaan itu belum sampai waktunya yang mungkin masa pemeliharaan sudah rusak. Ini yang sangat mengecewakan seperti itu. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi 3 Astuti. Ia mengatakan kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan laka lantas bagi kendaraan bermotor. Selain itu, Astuti juga mempertanyakan kepada dinas terkait mengenai apakah ada bagian khusus untuk mengawasi pekerjaan perbaikan jalan. Dalam hal ini, apakah jalan sudah sesuai spek pekerjaan. Serupa dengan Astuti, anggota Komisi 3 Agus Suhadi juga mengkritisi kualitas jalan dan menekankan kepada dinas terkait untuk lebih memperhatikan pengawasan dalam pelaksanaan perbaikan jalan. Menanggapi hal tersebut, Kabid Dinas PU Bima mengatakan bahwa pengawasan atau pemantauan dilakukan setelah jalan selesai diperbaiki dan seharusnya ada pengawasan saat pengerjaan oleh konsultan maupun dinas PU. Bima juga menambahkan sementara akan mengerjakan badan jalan yang dirasa cukup parah. Di akhir rapat, anggota Komisi 3 Faizal juga mengkritisi kinerja Dinas PU yang dianggap kurang safety dan menekankan agar pengerjaannya tidak berlarut-larut. Reporter Nusa Utara TV melaporkan.